Shalom ibu-ibu, bagaimana kabarnya di minggu yang terakhir bulan Agustus ini? Negara kita baru memperingati kemerdekaan, merupakan suatu syukur sukacita bagi kita semua sebagai orang Indonesia. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan persekutuan di dalam kelompok-kelompok kecil. Sebagaimana sekarang ini banyak toko besar itu tutup karena orang takut pergi, maka banyak toko retail online kecil-kecil itu berjalan dengan baik dan laris. Saya kira serupa dengan itu. Persekutuan kita di gereja secara bersama-sama sekarang ini sulit dilakukan, tetapi puji Tuhan, Komisi Wanita GKY Puri memiliki banyak kelompok kecil, semacam dalam tanda kutip retail online kecil-kecil. Kita bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua ibu-ibu fasilitator yang setia memperhatikan dan juga menjalankan kelompok kecil. Mari ibu-ibu sekalian kita melakukan persekutuan kelompok kecil dengan setia dan sukacita. Dan hari ini secara khusus dari buku yang kita pakai, tema yang akan kita bahas adalah mengenai kemarahan. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, boleh mengerti firman Tuhan yang menjadi dasar diskusi dan renungan di dalam kelompok kecil. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Engkau yang memelihara kami Tuhan, sehingga di dalam bulan yang ke-8 ini, kami boleh tetap dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Pada siang hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang kiranya menjadi dasar diskusi persekutuan kami di dalam kelompok kecil. Kami berdoa Tuhan kiranya Roh Kudus berkenan berbicara kepada kami satu persatu, supaya firman Tuhan menjadi jelas dan kuasa daripada firman-Mu menolong kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami ingin dan siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu sekalian kita membaca Mazmur pasal yang keempat sebagai dasar perenungan kita, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal yang keempat, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, marah itu adalah hal yang biasa terjadi di dalam hidup kita. Kita pasti pernah marah dan mungkin sedang marah. Tapi yang paling penting adalah kita bisa marah, cuma masalahnya sering atau enggak. Jadi kebiasaan atau sekali-sekali kita marah. Ada yang mengatakan di dalam satu kutipan yang sangat bagus yang saya ambil dari internet ya, yang tulisannya adalah Anda marah, pikir dulu sebelum bicara.
Jika dia lebih muda, hitung dulu sampai 10 baru bicara. Jika dia lebih tua, hitung dulu sampai 50 baru bicara. Jika dia suami Anda, hitung terus, jangan bicara. Demi keamanan negara, demi perdamaian, demi kelancaran RAPBN, anggaran belanja rumah tangga, sebaiknya diam saja. Ibu-ibu sekalian, marah itu biasa dan bisa, tetapi Alkitab punya petunjuk kepada kita bagaimana cara marah yang baik. Dan kita belajar dari Daud. Ibu-ibu sekalian, Daud itu orang yang Alkitab mengatakan dia itu dekat dengan Allah. Dengan satu kata yang bisa ditafsirkan, Daud itu dekat atau di samping hatinya Tuhan. Nah, Daud yang dekat dengan Tuhan ini, dia di dalam hidupnya itu banyak mengalami masalah yang sebenarnya wajar membuat dia itu marah. Dia yang membela Israel, lalu kemudian semakin pandai berperang, tetapi kemudian Raja Saul itu iri kepada dia. Banyak hal yang membuat dia itu sebenarnya wajar kalau marah. Nah, tetapi Daud punya resep bagaimana menghindarkan diri dari banyak kemarahan sehingga tugasnya sebagai pemimpin itu tidak terabaikan dan tidak menjadi sandungan di dalam kemarahan. Saudara sekalian, Daud itu sering marah atau sering mendapat alasan marah sehingga sampai dia itu menulis satu puisi. Daud itu punya banyak tulisan kalau zaman sekarang seperti diary, seperti buku harian. Dan salah satunya dia menulis tentang bagaimana ketika dia menghadapi kemarahan. Dan itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Jadi Daud saudara sekalian, dia kalau dia marah, dia itu mencurahkan, dia mengatakan kepada Tuhan atau dengan kata lain dia itu berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan karena dia punya satu iman, punya keyakinan bahwa Allah itu akan mendengarkan keluhannya. Allah itu akan membuka telinganya kepada keluhannya. Jadi Daud ini bukan orang yang cengeng, bukan orang yang sembarang curhat, curcol, tidak pada tempatnya. Tetapi dia tahu kepada siapa dia berbicara. Ibu-ibu sekalian, di sini dikatakan, Tuhan, kalau aku berseru, aku bicara, jawablah aku. Tuhan, kasihanilah aku ini yang mengalami banyak ketidakadilan. Lalu dia mengulang-ulang ya, dia mengatakan, Tuhan, dengarkanlah doaku, kasihanilah aku, dengarkan doaku. Dan firman Tuhan di sini mencatat alasan dia minta didengar itu adalah dia sendiri memberitahu bahwa Tuhanlah yang memberi kelegaan di dalam kesesakan. Jadi dia ini ngomong karena dia sudah mengalami dan dia yakin bahwa Tuhan itu akan memberi kelegaan ketika hatinya itu sesak, ketika kepalanya, pikirannya itu sesak mau pecah. Dia mengungkapkan kepada Tuhan dan dia yakin dan dia sudah mengalami bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kelegaan di dalam kesesakan. Dan juga Daud mengatakan Tuhan mendengar seruan orang yang dipilihnya. Jadi ibu-ibu sekalian, resep yang serupa ini juga berlaku karena ini dicatat di dalam Alkitab yang kita punyai, yang kita pegang sebagai firman Tuhan bagi kita. Itu artinya ketika kita marah, ketika ibu-ibu itu marah, berserulah, katakanlah kepada Tuhan, curhatnya itu kepada Tuhan yang paling utama. Kita bisa mengatakan, Tuhan aku berseru, dijawab Tuhan aku ini, kasihanilah aku Tuhan, sesak dadaku ini. Dan kita menyampaikan kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi kelegaan. Saudara kan banyak kesaksian
Kalau kita tuh marah, kalau anak Tuhan itu marah dan menyampaikannya kepada Tuhan, maka Allah Roh Kudus itu sanggup memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Mari saudara sekalian kita menyerahkan emosi kemarahan kita kepada Tuhan ketika kita merasa mengalami ketidakadilan. Karena Tuhan mendengarkan saudara dan saya. Karena Allah sanggup memberi kelegaan. Ibu-ibu sekalian, hari ini banyak orang itu senang media sosial. Senang menulis di handphonenya, chatting, kalau dia senang, kalau dia susah, kalau dia makan, enak makan terus gak enak. Banyak orang melakukan curhat melalui media sosial, karena apa? Karena mereka yakin, kalau aku nulis di sini, ada yang mendengar, ada yang membaca, ada yang komen. Jadi karena yakin adanya yang membaca, ada yang komen, membuat kita tuh semangat. Lain halnya kalau misalnya kita ini ngepost di media sosial, entah itu Instagram, Facebook dan lain sebagainya, lalu gak ada yang komen. Lalu tanda terbaca pun tidak ada. Kalau kita terus ngomong, curhat, lalu gak ada respon, pasti kita males. Dan kita akan berhenti. Puji Tuhan saudara sekalian. Tuhan, Allah yang saudara dan saya percaya, Allah yang mendengar. Yang tidak akan pernah tinggal diam. Daud sudah mengalami dan saudara dan saya pun bisa mengalami. Jadi ibu-ibu sekalian, marah itu kesimpulannya adalah satu. Kita bisa marah, tapi jangan dibiasakan marah. Marah itu boleh, tetapi jangan menjadi otomatis. Begitu ada yang gak enak, kita otomatisnya marah. Begitu kita mengalami ketidakadilan, kita otomatisnya marah. Ada orang yang mengatakan, jadikanlah marah itu langkah yang terakhir. Nah di sini firman Tuhan memberikan resep kepada kita. Berdiamlah. Ketika marah, Daud kasih resep. Diamlah. Berdiamlah. Tapi diam di sini bukan berarti disimpan. Seperti kita menyimpan debu kotoran di bawah kursi, di bawah lemari supaya nggak kelihatan. Bukan itu. Diam di sini maksudnya jangan ngomong kepada orang lain, curcol ke sana sini. Tetapi di sini katakan berkata-katalah di dalam hatimu. Di sini dimaksudkan berkata-katalah kepada Tuhan. Jadi maksudnya kalau kita mengalami masalah, mengalami kemarahan, ketidakadilan, jangan disimpan, jangan dilupakan, jangan dihindari pura-pura enggak ada. Tetapi kita membawa perasaan marah, kejengkelan, kecewa kita itu kepada Tuhan. Dikatakan berkata-katalah di dalam hatimu. Sampaikanlah keluhanmu kepada Tuhan yang mendengarkan, yang mengerti engkau dan yang akan membela engkau ketika engkau mengalami ketidakadilan. Berdiam terhadap orang kiri kanan tetapi bicaralah kepada Tuhan. Berkata-katalah di dalam hatimu. Dan yang terakhir, di ayat yang terakhir, Daud mengatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri dan segera tidur. Yang artinya adalah Daud menyerahkan beban pikiran dan perasaannya kepada Tuhan. Daud mengalami ketidakadilan, dikhianati, dikecewakan, dituduh ini dan itu. Hidup di dalam pelarian, bahkan dia pernah lari dari anaknya sendiri yang mengkhianati dia. Sangat mengesalkan dan membuat marah. Tapi Daud belajar menyerahkan kepada Tuhan dan setelah itu berserah. Berserah kepada Tuhan. Dengan tenang, dengan tenteram aku membaringkan diri sebab Tuhanlah yang memberi aman. Saudara sekalian, Daud belajar dan bisa dengan kekuatan Tuhan
menyerahkan kepada Tuhan, dan dia sendiri membaringkan diri dan tidur dengan tentram. Sudah diserahkan, maka dia bisa istirahat, membaringkan diri, sebab dia yakin Tuhanlah yang memberikan keamanan dan kelegaan. Ibu-ibu sekalian, mari kita belajar. Ketika marah, memiliki seni mengendalikan kemarahan dengan baik. Sebagai penutup, ada satu kutipan yang mengatakan, berbicara di dalam kemarahan mendekatkan kita kepada kesalahan walaupun tadinya Anda benar. Kalau kita marah lalu bicara, sering mendekatkan kita atau membuat kita bersalah atau jatuh ikut salah. Walaupun tadinya, walaupun secara prinsip kita ini benar. Tetapi karena berbicara di dalam emosi, di dalam kemarahan, sering membuat kita jatuh di dalam kesalahan bahkan dosa. Mari ibu-ibu sekalian, kita belajar. Ketika marah, berdiam diri kepada orang, tetapi berbicara kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan yang memberi kelegaan dan keamanan. Nanti di dalam kelompok silakan diskusi. Saya ini biasanya marahnya seperti apa dan cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, silakan saling mendoakan. Karena emosi ini bisa diatasi oleh Tuhan, termasuk dengan dukungan doa saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota kelompok kecil yang berusaha bersama-sama saling menguatkan. Nah, ibu-ibu sekalian, selamat bersekutu di dalam kelompok kecil. Kelompok kecil di GKY Puri ini berjalan dengan baik, dan tipsnya adalah hari ini ada satu tips praktis untuk kelompok kecil, yaitu satu, yang paling penting di dalam kelompok kecil ini adalah sharingnya. Yaitu ketika kita masing-masing bicara, saya seperti apa, bagaimana hubungannya dengan firman Tuhan yang baru kita bahas. Jadi yang paling penting di dalam kelompok ini adalah sharing, lalu saling mendoakan, bukan sharing untuk bahan gosip. Jadi bukan merupakan satu ceramah, seminar, khotbah, itu bukan prioritas utama. Makanya renungan seperti ini juga saya buat sesingkat mungkin. Karena intinya adalah sharing. Intinya adalah bagaimana kita masing-masing di dalam melakukan misalnya tema mengenai marah, bagaimana kita dalam hal marah, bagaimana kita ingin memperbaiki. Lalu ada tugas ya setiap kali kelompok kecil dan bulan depan diperiksa. Kelompok kecil itu artinya kita akan bersama-sama bertumbuh. Ya, ada singkatan KTB, kelompok tumbuh bersama. Saudara sekalian, dasar daripada kelompok kecil adalah Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Dengan lagunya yang sering kita nyanyikan, sungguh alangkah baik dan indahnya saudara yang rukun bersama. Tuhan mengatakan dia itu senang kalau lihat saudara-saudara semen itu rukun bersama. Kan kalau Tuhan senang, dikatakan ayat 3, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan itu kalau lihat kita itu di dalam satu kelompok, ada kesatuan, saling mendoakan, bergandengan tangan walaupun secara online. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jikalau ibu-ibu rindu diberkati, bersekutulah. Karena disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Dulu saya punya seorang nenek yang senang masak. Cuman dia punya syarat, dia mau masak enak kalau cucunya, anaknya itu banyak yang kumpul. Kalau datang cuma 1 orang, 2 orang gitu dia males. Dia mengatakan kalau yang kumpul banyak, nah itu dia semangat, dia mau masak yang enak-enak. Serupa dengan itu, Tuhan rindu memberikan berkat ketika dia melihat saudara dan saya
bersekutu di dalam kelompok kecil, saling mendoakan. Bagi yang belum terbiasa enggak apa-apa, pelan-pelan belajar. Bagi yang belum punya kelompok, silakan kami membuka kesempatan saudara bisa ikut di dalam kelompok kecil yang mungkin fleksibel, belum menetap. Mari saudara sekalian, di dalam zaman yang makin sulit ini, kita bergandengan tangan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Engkau memberikan petunjuk yang jelas, supaya kami ini lebih berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Tuhan tolonglah di dalam dunia yang berdosa, begitu banyak kejahatan dan juga termasuk kami yang tidak sempurna. Kami ini bisa salah dan kami bisa mengalami kemarahan, mengalami ketidakadilan. Tuhan tolonglah kami semakin bisa menguasai diri, supaya ketika kami marah, kami tidak menjadi sandungan. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan menolong setiap kelompok kecil, boleh dengan keterbukaan saling sharing dan saling mendoakan. Supaya ibu-ibu KW Puri ini bertumbuh di dalam kemampuan menguasai diri, marah dengan benar. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua persekutuan kelompok kecil, Tuhan yang memberkati, demikian juga setiap pemimpin fasilitator, Tuhan berikan kesabaran dan kebijaksanaan di dalam mengarahkan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Kami berdoa juga untuk persekutuan Komisi Wanita minggu depan dengan tema Inner Healing. Kami berdoa Engkau memberkati Guru Injil Julimin supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. Sehingga kami semua tahu Tuhan bagaimana kami mengalami kesembuhan bersama dengan Tuhan. Karena kami ingin menjadi ibu-ibu yang sehat, yang bersemangat sehingga kami boleh kuat dan menjadi berkat di dalam rumah tangga maupun di dalam kelompok kecil Komisi Wanita Puri ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersekutu, Tuhan memberkati.